Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi shortcut form data mahasiswa. Sini ada div class container, fungsinya itu sebagai wadah seluruh isi dari form tersebut yang akan kita buat. Yang kedua ini ada H2 form data mahasiswa, fungsinya itu untuk menampilkan judul formnya. Terus ada HR itu fungsinya itu sebagai garis pemisah. Nah, selanjutnya method itu fungsinya untuk mengirim data ke server. Terus tabel ini fungsinya untuk membuat sejajar label nama, titik 2 dan inputannya. Nah, di sini kan ada TR sama TR garis miring table rounds, fungsinya membuat baris baru dalam tabel. Nah, ada lagi TD garis miring table data di dalam TR. Saya membuat 3 TD garis miring kolom. Tipe teks berfungsi untuk menginput teks singkat satu baris. Nah, di label jenis kelamin, saya membuat input tipe radio yang berfungsi untuk memilih satu pilihan yang tersedia. Nah, di label hobi, menggunakan input tipe checkbox. Fungsinya untuk memilih lebih dari satu atau kosong. Nah, lanjut lagi label agama, tidak menggunakan input tapi select option. Fungsinya untuk membuat menu drop down dalam agama dan memilih salah satu yang tersedia. Nah, di bagian keterangan menggunakan text area yang berfungsi untuk menginput teks panjang lebih dari satu baris. Nah, di sini kan ada fungsi div class button. Button khusus untuk mengatur tombol contoh, reset, dan kirim. Oke, lanjut ke tugas 2, fungsi shortcut form eKTP. Di tugas 2 ini saya menggunakan struktur yang sama dengan tugas 1, tapi bagian bedanya itu bagian label nick yang menggunakan tipe max length yang artinya maksimal 16 karakter. Oke, lanjut ke bagian CSS, fungsinya di dalam HTML. Pertama, di bagian body, ada font family Times New Roman, artinya berfungsi untuk mengubah semua teksnya menjadi teks Times New Roman. Backgroundnya itu background warna white yang artinya mengubah semua latar belakangnya menjadi warna putih. Di bagian container ada width 90%, margin 20 pixel, padding 20 pixel. Width itu fungsinya mengubah layarnya itu menjadi 90%. Marginnya itu berfungsi untuk memberikan jarak, dan paddingnya itu memberikan jarak antara isi kontainer dan batas kontainer. Judul formnya itu fungsinya untuk di bagian text align, fungsinya berada di tengah, dan margin bottom fungsinya memberikan jarak 20 pixel di bawah judul. Terus lanjut ke bagian HR. Lanjut ke bagian table margin auto, fungsinya untuk membuat tabel berada di tengah halaman. Selanjutnya lanjut ke TD. Paddingnya itu berfungsi untuk memberikan jarak di dalam sel tabel. Vertical align ini fungsinya membuat isi sel rata atas. Nah, lanjut ke input text. Input text ini ya seperti di atas fungsinya ya. Di bagian width sama height. Width ini fungsinya untuk lebar 350 pixel, tinggi 25 pixel. Nah, drop down select atau ya itu fungsinya untuk mengatur ukuran drop down. Lanjut ke text area. Text area di bagian width itu lebarnya 40 pixel, tingginya 150 pixel untuk mengatur ukuran area keterangan. Nah, lanjut ke bagian tombol. Tombolnya kan menggunakan titik button. Fungsinya itu membuat tombol berada di tengah. Lanjut ke tombol submit dan reset. Itu paddingnya atas bawah 5 pixel, padding kiri kanan 15 pixel. Nah, fungsinya itu untuk memberikan jarak masuk ke kanan sebesar 40 pixel. Nah, input date itu untuk mengatur tinggi kotak input tanggal menjadi 25 pixel. Oke, lanjut ke hasil web yang kita buat itu, outputnya. Ini yang pertama, masukkan nama Anda, nama saya misalnya Asta, betul, Radia. Setelah itu kita pilih wanita. Setelah kita pilih wanita, kita milih hobi kita antara musik, jalan, sama baca. Aku milih untuk jalan. Kita bisa juga memilih ke agama ini, agama Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Dan saya memilih agama Islam karena saya agama Islam ya. Terus lanjut ke asal sekolah, SMA Negeri 2 Pucet. Lanjut keterangan, misalnya saya suka jalan-jalan. Kalian bisa memilih reset atau kirim.
kita milih kirim. Kirim. Kita lanjut ke yang form input data KTP-nya. Di sini kita misalnya taruh provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kabupaten Lombok Tengah. Setelah itu kita masukkan NIK 52020. Sorry. 52020 0605 2008. Nah, gini 0000. Nah, namanya itu kita masukin di sini, lanjut ke Asdatul. Nah, tempat tanggal lahir itu belum mungkin ya. Nah, itu ke tahunnya tanggal 06/05/2000 dah. Nah, itu kita milih perempuan. Di bagian golongan darah kita bisa memilih aku ini golongan darah U. Alamatnya itu Bulura lagi, guys. RT RW 00 ini juga 000 ke Desa Pengenat dan Kecamatan Wujud. Kita bisa milih agama juga di sini, guys. Di sini juga kita status perkawinan kita juga bisa memilih. Pekerjaannya itu mahasiswa. Nah, selanjutnya kita pilih warga negara asing atau warga negara Indonesia. Nah, tinggal pilih simpan data KTP dan reset.